法力，七七，不用做多余的动作。师兄啊！糟了，这幅黄金图。就跟我回山吧。嗯，我自然不能吝啬。方寒，你很不错。可恶！给你们了。与世长存。爷，你，我不过是去喝了口水。达到如今的地步，这确实。师兄啊！哎呀，这。好玩，真好玩！这两万遇到危险怎么能不？ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat, jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Immortality, season ketiga episode yang keempat. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.这两柄疾风魔刀，回去之后就说他们的生死就在我一念之灵。以后。 Scene awal ini dimana kelihatan yang mana sang pemeran utama kita Panghan, dia dikontet terus oleh si Mukming dan si Erchong, dan bahwasanya menurut dua iblis jahat itu mereka berdua melihat si Panghan mengeluarkan fluktuasi kekuatan supernatural dari alam avatar yang begitu kuat dan menyeramkan, sehingga tidak disangka-sangka menembus alam avatar. Dan kelihatan si iblis Erchong, ia pun ingin pergi dari tempat tersebut. Namun si iblis Mukming menjegal terhadap si Erchong dikarenakan jangan bertingkah semena-mena. Namun kelihatan si Panghan ia melihat dan sudah berada di belakang dua iblis suruhan itu. Lalu kelihatan kedua iblis itu berpura-pura ya geng di hadapan Panghan, dikarenakan ketahuan dan tertangkap basah oleh si Panghan atau sang MC kita. Lalu pada akhirnya si Panghan langsung menendang iblis tersebut ke bawah dan ke arah si bayi misterius Xingyun itu. Kelihatan si Panghan langsung berterima kasih kepada si bayi misterius Xingyun dan tentang bantuan dan menjadikan si Panghan menembus ke alam avatar. 法力，好玩，真好玩！这两个人你啦。 Lalu pada akhirnya pula Panghan langsung memberikan kembali gelang spiritual itu kepada si bayi Xingyun. Dan jikalau saja menurut si bayi itu jikalau ibunya tidak marah, maka dia akan memberikan gelang tersebut kepada si Panghan. Lalu pada akhirnya si bayi tersebut kelihatan lari dari tempat tersebut, lari kecil-kecilan mengejar kepada gelang itu. Dan dikarenakan takutnya ibunya akan keluar dari persinggahan dan pengasihannya. Namun saja kelihatan si Panghan langsung menggendong kepada si bayi tersebut, dikarenakan gelang milik si bayi itu begitu misterius ya geng, dan langsung berbicara langsung kepada Panghan dan juga si bayi Xingyun. Hingga kelihatan si bayi tersebut langsung berkomunikasi ya geng, dan mengobrol-ngobrol bersama sang ibu yang berada di dalam gelang. 阳气生气，这镯子就送你啦。他说也是我全心门的弟子。全图的是，不是你。此间的一枚星斗聚法丹，正好。 Dan Xingyun pun mengatakan bahwasannya sekarang itu rumor-rumor beredar di luar sana bahwasannya ada kabar bayi Haichen itu telah mendapatkan gambar naga pasif yang begitu kuat. Bahkan saja makhluk abadi dan iblis sedang mencarinya juga, dan ia merupakan murid dari sekte Sun Xing. Lalu menurut bayi Xingyun, ibu dan ayahnya sangat sibuk di alam sana, dan sang anak ajaib itu ingin membawa ibu dan ayah kembali ke alam yang nyata.
Namun sayangnya dan sayang, menurut sang ibu yang ada di dalam gelang spiritual itu kelihatan, dia mengatakan bahwasannya mengenai gambar naga pasif bukanlah sesuatu hal yang biasa dan bisa diatasi semena-mena. 俺娘亲要出关啦，大家都在找她。哇，素素看来羽化门又多了的一枚星斗具法丹。 Lalu kelihatan sang ibu pun langsung mengajak kembali kepada si bayi spiritual atau bayi yang misterius Xingyun itu untuk segera ikut bersamanya ke gunung dan melupakan semua tentang keburukan. Dan sang ibu mengetahui bahwasannya sepertinya anak dari sekte Yuhua telah mendapatkan dan diselamatkan oleh murid sejati yang sangat berbakat, yaitu Pang Han. Dan ia telah menyelamatkan sang anak itu. Sehingga kelihatan sang ibu yang ada di dalam gelang kelihatan memberikan eliksir ajaib atau batu spiritual ajaib kepada sang MC kita Pang Han. Dan eliksir itu pengumpul bintang ya geng, dan baru saja disempurnakan oleh sang ibu dari Xingyun itu. Lalu menurut sang ibu eliksir itu bisa memperkuat dan mempertajam pemahaman tentang kekuatan langit dan bumi milik si Pang Han. Sehingga Pang Han berlangsung berterima kasih kepada si Nyonya Master Bintang atau sang ibu dari si bayi ajaib Xingyun. 参与得了的。俺知道错了。金主夫人， 5年之后的群仙大会， 陈师傅的遗体，放人之心不可无。 Hingga cerita kelihatan si bayi itu langsung tersedot kembali ke dalam gelang spiritual. Hingga sang ibu dan Xingyun itu ia berpesan kepada Pang Han bahwasannya dia harap 5 tahun lagi mereka akan bisa bertemu di majelis makhluk abadi. Hingga akhirnya kedua orang pun langsung menghilang ya geng dari tempat tersebut tanpa jejak. Sehingga Pang Han pun langsung bertanya-tanya tentang majelis makhluk abadi itu yang dijelaskan oleh sang ibu dari Xingyun. Kelihatan si Nagayan, ia pun langsung datang menghampiri kepada Pang Han dari belakang Pang Han. Si Nagayan menjelaskan bahwasannya majelis makhluk abadi adalah tempat pertemuan besar-besaran yang diselenggarakan 10 sekte abadi setiap 60 tahun sekali. 云仙大会，之前处理的黄泉图内比较稳妥。门内弟子，如今竟敢算计到。 Lalu menurut Pang Han, untuk saat ini kelihatan langsung mengobrol kepada si Nagayan. Yang penting mereka sekarang mengurus segera jenazah Master Bayi Haichan yang dengan baik-baik pokoknya. Dan kelihatan Pang Han melihatkan benda spiritual yang diberikan oleh sang ibu dari si anak ajaib Xingyun itu. Dan pada akhirnya kelihatan mereka berdua pun langsung mendekati kepada sang iblis-iblis jahat Erchong dan Mukming. Dan iblis-iblis mata-mata itu ya geng. Dan kelihatan Pang Han langsung menanyakan apa maksud mereka berdua datang ke tempat tersebut. Lalu menurut sang iblis mereka berdua pun datang ke tempat tersebut hanya untuk berlatih. Dan pura-pura saja ya geng. 放人之心不可无。这2个人，只是来地里历练，是叶南天逼我。不是虚为人，只恨实力。 Dan kelihatan Pang Han pun tidak percaya sama sekali terhadap kata-kata dari dua iblis tersebut. Dan Pang Han akan memberikan satu kesempatan lagi untuk berbicara di depannya. Dan harus berbicara dengan baik-baik ya geng kepada Pang Han mah. Jadi si Pang Han memberikan juga kepada mereka berdua untuk berbicara dengan baik dan berpikir sebelum berbicara. Lalu pada akhirnya kelihatan kedua iblis jahat itu, Erchong dan Mukming, ia mengakui kesalahan bahwasannya Ye Nantian dia telah memerintah kepada mereka berdua untuk memata-matai kepada Pang Han dan mengintai seluruh kegiatan Pang Han. 还会放你安心为我做事？ Pada akhirnya si dua iblis tersebut langsung menjelaskan kepada Pang Han ya gengs seluruh aib dan keburukan serta kejahatan senior Ye Nantian. Kelihatan kedua iblis tersebut
yang sudah merasa geram terhadap senior Yenantian juga. Dan kelihatan kedua iblis tersebut juga ia sudah merasa geram ya geng terhadap semua hal yang terjadi saat ini. Dan kelihatan mereka pun akan langsung melaporkan perilaku kepada ketua penegak hukum di sekte Yuhua. Namun sayangnya mereka berdua pun masih lemah dan masih kekurangan kekuatan. Dan kelihatan si Pang Han langsung mengeluarkan kedua pocor spiritual dan langsung dilesatkan ke arah dua iblis tersebut. Sehingga dua iblis tersebut pada akhirnya langsung akan tunduk terhadap perintah senior Pang Han. Dan kelihatan pada akhirnya senior Pang Han pun langsung memberikan dua pedang iblis angin puyuh sebagai hadiah ketundukan kepada diri Pang Han. Dan kedua iblis tersebut dia berjanji mulai sekarang dia akan mengikuti kepada perintah si Pang Han. 让他知道一个念头，叫好。 Pada akhirnya pula iblis-iblis itu langsung kabur ya geng, meninggalkan si Pang Han dari alam bawah atau dari tempat tersebut. Dan dikarenakan si Pang Han sudah mengetahui rencana buruk dari sang pengkhianat nantian, kelihatan si Naga Yan kembali mendekati kepada si Pang Han dan kelihatan ngobrol-ngobrol ya geng langsung bersama si Naga Yan. Dan si Naga Yan kembali memperlihatkan sang iblis yang awalnya jahat sekarang menjadi baik dan tunduk kepada Pang Han. Dikarenakan si Naga Yan telah menambahkan jimat lupa emosi kepada diri iblis Moklin itu. Hingga pada akhirnya sang iblis Moklin berkata kepada Pang Han bahwasannya semoga Kaisar Pang Han bisa menyatukan akselerasi di masa depan dan hidup abadi bersama sekte iblis. 制约而已。况且，他便可直接击杀。帝君，明白？是我。 Namun kelihatan si Pang Han ia tidak mau dipanggil kaisar ya geng, dikarenakan menurutnya takutnya orang lain bermaksud lain kepadanya. Lalu menurut si Naga Yan kepada kesempatan hari ini dia bukan lagi Moklin ya geng, iblis-iblis jahat itu, tetapi dia sudah diganti namanya dengan Pang Xiaolin. Dan sebutan yang bagus ya geng sekarang mah karena sudah menjadi murid atau pelayan sang pemeran utama kita Pang Han. Dan menurut si Pang Han sekarang sudah menjadi pelayan, maka dia harus memanggil kepada Pang Han dengan nama Tuan Muda dengan begitu sopan. Kelihatan Pang Xiaolin ia pun langsung berubah wujud ya geng menjadi wujud cewek cantik berjubah merah atau berbaju merah. Hingga pada akhirnya singkatnya cerita mereka semua pun langsung pergi dari alam bawah. Dan tentunya Pang Han dan juga Naga Yan dan juga Pang Xiaolin. 叫方小明吧，是我的使。嘿，来这儿可得好好逛逛。 Lalu Sin pun beranjak pindah pada kesempatan hari ini. Kelihatan di dinasti Dali Provinsi Longyuan para tamu-tamu agung sudahlah lengkap. Kelihatan Pang Han dan juga Pang Xiaolin sudah berada di tempat tersebut. Kelihatan mereka berdua langsung memakan-makan di restoran. Restorannya juga restoran ternama ya geng, bintang 5. Lalu menurut sang pelayan bahwasanya keluarga Pan baru saja melahirkan makhluk abadi. Dan akhirnya si Pang Han pun langsung ngobrol-ngobrol ya geng bersama si Pang Xiaolin. Dan mereka berdua langsung melihat dari jendela ke bawah bahwasanya ada keributan di luar ruangan. Yang menurut si Pang Han mereka semua adalah budak-budak biasa. Yang kelihatan si Pang Han pun terus bercerita bersama Pang Xiaolin ya geng. 可惜那天我离得太远。肉菜而养马，我只剩下一抔。烈士命，何况Yang kelihatan si Pang Han pun terus bercerita bersama Pang Xiaolin ya geng, menceritakan tentang hukum-hukum dan dia bahwasannya telah terlahir dari keluarga yang mengalami segala macam penindasan. Karena Pang Han terlahir dari keluarga yang miskin. Dan jadi kesempatan hari ini banyak hal-hal yang sudah terjadi kepadanya, menjadikan diri Pang Han lebih banyak perjuangan untuk hidup di keluarga Pang. Lalu singkatnya cerita mereka pun langsung keluar ruangan ya geng, yaitu Pang Han dan juga Pang Xiaolin. Lalu Pang Han dan juga Pang Xiaolin dikejutkan dikarenakan ada harta karun yang melayang-layang. Menurut si Pang Xiaolin harta karun yang melayang itu adalah harta karun sekte Tianju.
Lalu menurut si Panghan, bagaimana harta karun bisa tiba-tiba muncul ya geng di hadapan mereka atau di tempat tersebut? Lalu menurut si Panghan, pada kesempatan hari ini tidak perlu mencari masalah lagi. Mereka berdua pun langsung loncat ya geng untuk mengejar kepada harta karun yang melayang-layang di atas langit. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.